Lo pernah nggak sih nonton bola sambil mikir, yang menang pasti tim besar itu lagi. Nah, yang satu ini beda cuy, Crystal Palace ngebanting semua ekspektasi dan bikin sejarah. Wembley, Sabtu malam WIB. Tribun pecah, udara bergetar, dan suara puluhan ribu fans jadi satu irama yang nggak bisa dibeli pakai duit. Crystal Palace, tim yang udah berumur 119 tahun, akhirnya pecah telur. Bukan cuma menang, mereka dapat trofi mayor pertama dalam sejarah klub. Ini bukan cuma berita, ini sejarah yang baru aja ditulis pakai tinta emas, bro. Dari tim yang biasa dicoret di awal musim, jadi juara FA Cup. Ini bukan skrip film, ini kenyataan. Lawan mereka, bukan tim ecek-ecek. Ini Manchester City, tim yang tiap musim kayak ATM berjalan buat gelar. Tapi malam itu, segalanya berubah. Menit ke-16, Eberechi Eze, anak emas dari London Selatan, ngegulung bola ke gawang City dan boom, satu gol yang mengubah segalanya. City panik, Guardiola mulai jalan-jalan di pinggir lapangan kayak lagi cari kunci mobil yang hilang. Dan lo tahu momen paling deg-degan? Penalti buat City di menit ke-35. Iya, City sempat dapat penalti. Semua fans Palace nahan napas. Tapi Omar Marmoush gagal. Tendangannya kena kutukan mungkin. Gagal total, gagal bikin gol, gagal menyelamatkan City. Dari situ, VB-nya makin kerasa, malam itu bukan malamnya City. Itu malam buat tim yang katanya cuma numpang lewat di turnamen besar. Tapi tunggu, ini bukan soal satu pertandingan doang. Ini hasil dari perjalanan gila sepanjang musim. Perjalanan Palace di Piala FA musim 2024-2025 ini adalah hal paling mind-blowing yang lo bisa bayangin. Sepanjang turnamen, mereka cuma kebobolan, 1 gol. Lo nggak salah dengar, 1 gol doang. Di era sepak bola yang semua tim pengen menang 5-4, Palace malah bilang, "Nope, kami main aman, tapi pasti." Benteng mereka kuatnya kayak benteng Takeshi, susah ditembus. Disiplin kayak gini tuh nggak datang dari hoki, bro. Ini kerja keras dan taktik yang matang. Di balik pertahanan rapat itu ada kerja kolektif. Nggak cuma kiper Dean Henderson yang jago nahan bola, tapi juga semua lini kerja bareng. Dari striker sampai back, semua ikut ngepres, jaga posisi, dan nggak ada yang males lari. Manajer mereka layak dapat standing ovation. Bukan tim mahal, tapi tim solid. Tapi yuk kita rewind sedikit ke fakta paling menyentuh, ini trofi pertama mereka. Pertama, bro, setelah lebih dari 100 tahun. Bayangin, lo nungguin sesuatu selama seabad lebih. Dari zaman bola masih hitam putih sampai era VAR dan sepatu self-latching, Palace belum pernah angkat trofi mayor. Klub ini udah sering naik turun kasta, keluar masuk zona degradasi, dan jadi langganan underdog di setiap musim. Tapi akhirnya, di tahun 2025, mereka angkat Piala FA. Mewek sih ini kalau lo fans sejati. Dan ketika sang kapten ngangkat trofi di Wembley, lo bisa rasain getarannya dari layar TV. Kembang api meledak, fans Palace nangis-nangis bahagia, dan para pemain peluk-pelukan kayak keluarga yang baru reunian. Itu bukan cuma trofi, itu perwujudan dari semua harapan, semua penantian, semua kerja keras. Hari itu, semua luka masa lalu dibayar lunas. Tapi cerita ini nggak cuma buat Palace. Ini pelajaran buat semua tim kecil yang selalu diremehkan. Kemenangan Palace ini bukti bahwa sepak bola nggak cuma soal uang. Lo boleh punya skuad bintang seharga ratusan juta pounds, tapi kalau tim kecil punya semangat juang lebih besar, hasilnya bisa beda. Palace bukan cuma juara FA Cup, mereka juga juara di hati semua pecinta underdog story. Musim 2024-2025 akan dikenang bukan karena siapa paling kaya, tapi siapa paling gigih. Crystal Palace menulis ulang kisah mereka. Dari klub yang jarang disebut jadi headline, sekarang mereka jadi inspirasi. Ini bukan cuma soal satu musim bagus, ini soal membuktikan ke dunia bahwa semangat bisa ngalahin status. Mereka nunjukin bahwa mimpi tuh nggak kenal kasta, dan kerja keras nggak pernah sia-sia. Jadi buat lo yang suka meremehkan tim kecil, sekarang saatnya lo nunduk dan kasih standing ovation. Crystal Palace udah ngebuktiin bahwa di sepak bola, segalanya mungkin. Ini bukan akhir, ini awal dari era baru. Dan buat kita yang nonton, kisah ini bakal terus hidup. Diceritain lagi, ditonton ulang, dan terus dikenang. Selamat, Crystal Palace.
Lo bukan cuma juara Piala FA. Lo juara di hati semua pecinta bola sejati.